Usaha Tono. Ipana memaksa Tono untuk ikut mengendarai motornya. Dengan pasrah, pria tampan itu mengikuti keinginan dari gadis yang ia cintai ini. Sementara Ipana wajah dinginnya terpampang jelas karena bertemu dengan sekretaris Karenja Spam dan membuatnya sangat kesal. Tono tersenyum tipis melihat kelakuan Ipana. Bukannya takut, ia menjadi gemas melihat wajah cantik yang tengah diselimuti rasa cemburu itu. Ia memilih untuk mampir di kedai es krim agar bisa mengembalikan mood Ipana yang sudah berantakan. "Kita mampir dulu yuk," ucap Tono ketika motor berhenti di parkiran depan kedai itu. "Gak mau?" ketus Ipana. "Ayolah nak, kamu pasti lagi bad mood, kamu juga lagi banyak kerjaan, pasti stres berat. Gak ada salahnya kan?" ucap Tono tersenyum. "Di rumah saja aku baru membeli berbagai macam rasa es krim," ucap Ipana masih ketus. "Baiklah, pegangan yang kuat," ucap Tono melajukan motor itu. Ipana hanya berani menggenggam kemeja Tono dari belakang. Dengan satu tangan yang berada di punggung mewanti-wanti agar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Perlahan, motor berhenti di halaman rumah Dirgantara. Ipana segera turun dari motor dengan ekspresi dinginnya. Sambil menunggu Tono, ia mendapatkan panggilan tentang pekerjaan yang harus segera ia lakukan. "Yuk masuk," ucap Ipana melihat ponselnya. Tono tersenyum tipis, ia segera menggandeng tangan Ipana dan menuntunnya agar tidak membentur sesuatu. Ipana hanya menurut. Mereka segera masuk ke dalam rumah dan langsung dikejutkan dengan suara Pajri yang terdengar horor. Mereka langsung melepaskan genggam tangan itu dan mencari aman dari amukan Pajri. "Dari mana kalian?" tanya Pajri. Dari resto bang, kita nggak kemana-mana kok," ucap Ipana gugup. "Ngapain pegangan tangan seperti itu?" tanya Pajri dingin. Itu, maaf tuan, saya hanya memastikan jika Ipana berjalan dengan baik dan tidak membentur sesuatu," ucap Tono tersenyum semirik. "Dek, masuk ke dalam," ucap Pajri. Ipana langsung meninggalkan Tono yang masih tersenyum menatap ke arahnya. Walaupun tidak rela, namun apalah daya, ia begitu takut jika Pajri sudah marah. "Semoga kamu baik-baik saja Tono, dan abang gak gila kali ini," batin Ipana takut. Sementara Tono mengangguk memastikan jika ia akan baik-baik saja. "Kamu, baru tadi saya berbicara tentang sikapmu, sekarang kamu sudah berani memegang adikku," ucap Pajri dingin. "Hei, Tuan Pajri, apa kabar? Apa Sapira sudah hamil lagi? Apa dia?" ucap Tono yang sudah berani kepada Pajri. "Tutup mulutmu," sarkas Pajri. "Hei, maaf Tuan. Jangan marah-marah, nanti Anda terlihat cepat tua, sementara Sapira masih terlihat sangat muda. Hei," ucap Tono menggaruk tengkuknya. "Sialan." Pajri menatap Tono dengan tajam. Pria ini sangat berani menentangnya, jika bukan karena Ipana mungkin ia sudah menghabisi Tono hingga mampus. Tono," sapa Bunda yang datang dari kamarnya karena mendengar suara ribut-ribut dari luar. "Bunda, apa kabar Bunda? Sudah lama ya kita nggak ketemu," ucap Tono menghampiri Pajira dan menyalami perempuan cantik itu. "Bunda baik, Tono apa kabar? Restorannya sudah berkembang?" tanya Pajira mengusap kepala Tono dengan lembut. "Sudah Bunda, walaupun masih belum begitu berkembang," ucap Tono tersenyum. "Syukuri saja ya nak. Duh, Bunda jadi kangen masak bareng kamu lagi," ucap Pajira tersenyum. Gimana kalau kita masak Bunda?" tanya Tono. Dahem Pajri yang merasa tidak diacuhkan. "Minum dulu sayang," ucap Pajira mengernyit. "Abang gak haus Bunda, itu tamunya gak disuruh duduk dulu Bun," ucap Pajri tersenyum menahan kesalnya. "Ah iya Bunda, sudah masak tadi nak, kamu ngobrol saja sama Pajri ya," ucap Pajira tersenyum. "Iya Bunda, ini ada ayam bakar jumbo," ucap Tono menyerahkan bingkisan yang ia bawa. "Wah terima kasih Tono, ya sudah sana ikut sama Pajri," ucap Pajira tersenyum. "Iya Bunda," ucap Tono. "Bang, jangan diajak berantem ya Tononya," ucap Pajira. "Iya Bunda," ucap Pajri pasrah. Pajira berlalu dari sana. Pajri mengajak Tono untuk pergi ke ruang keluarga dan mengajak pria tampan itu bermain PlayStation. "Bisa main?" tanya Pajri. "Bisa dong," ucap Tono tanpa rasa takut. Ia yakin Pajri bersikap kasar dan tegas hanya untuk melindungi Ipana dari laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Mereka bermain tanpa kenal waktu. Bahkan Tono melupakan tujuan awalnya datang ke sini, hingga Nela dan Naren datang dan mengganggu acara bermain mereka. "Ayah, ini bagaimana?" tanya Ipana sambil menyerahkan berkas yang cukup sulit untuk ia pahami.
Coba sini ya lihat sayang, ucap Irfan. Ia membaca berkas itu dan mencoret beberapa bagian yang sekiranya tidak sesuai dengan seharusnya dan meninggalkan catatan agar Ipana bisa mempelajarinya. Ada lagi sayang? Tanya Irfan setelah memeriksa berkas tadi. Sudah ayah, ucap Ipana merasa lega. Saat ini mereka ada di dalam kamar. Ipana sudah mandi dan langsung menemui Irfan karena beberapa proposalnya mengalami kesalahan. Ia tengah duduk di lantai yang beralasan karpet bulu sambil bersandar pada kasur. Apa ini terlalu berat sayang? Tanya Irfan tersenyum. Dede hanya kepikiran bagaimana selama ini ayah bekerja, ucap Ipana lirih. Biasa saja sayang, karena dari dulu ayah memang suka bekerja untuk keluarga kita dan untuk orang lain, ucap Irfan tersenyum sambil mengelus kepala Ipana dengan lembut. Baru 1 minggu Dede udah merasa capek ya, apalagi ayah yang udah bekerja puluhan tahun, ucap Ipana lirih. Hidup itu harus dijalani sayang, gak boleh mengeluh, karena itu hanya untuk orang-orang yang lemah. Kita harus semangat menjadi manusia yang lebih baik lagi. Tunjukkan pada dunia jika Dede adalah perempuan yang kuat dan hebat, ucap Irfan tersenyum. Ipana naik ke atas kasur dan berbaring memeluk Irfan dengan erat. Apa ayah membaca komentar media sosial Dede? Tanya Ipana lirih. Iya sayang, ayah selalu memantau bagaimana anak ayah ini di luar. Bahkan banyak yang mengirimkan pesan kepada ayah untuk melamar kamu, ucap Irfan terkekeh. Ayah jangan sampai kepikiran kalau ada yang komentar negatif tentang Dede, ucap Ipana. Iya sayang, karena ayah tahu gadis kecil ayah ini sangat kuat. Tapi jangan memendamnya sendiri sayang. Dede bisa cerita ya siap mendengarkannya, ucap Irfan tersenyum dan memeluk Ipana dengan gemas. Ipana memejamkan matanya merasakan betapa hangat pelukan sang ayah yang selalu ia inginkan. Ayah cepat sembuh ya, nanti Dede akan bawa ayah keliling pakai motor, ucap Ipana tersenyum. Iya sayang, jantung ayah sudah stabil, hanya saja belum bisa beraktivitas kembali, ucap Irfan. Dede sayang ayah, ucap Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Ayah lebih sayang Dede, ucap Irfan. Hening, pelukan itu cukup untuk menyalurkan kehangatan dan cinta di antara mereka, hingga Fajira datang memanggil untuk makan malam. Ipana tersentak ketika mengingat jika ia pulang bersama Tono. Ia bergegas keluar untuk menemui pria tampan itu yang sudah bermain dengan abang dan keponakannya. Terlihat Tono tengah memangku Naila sambil bermain PlayStation di ruangan keluarga, sementara Naren duduk di pangkuan Fajri. Mereka berteriak untuk mendukung dua pria tampan itu yang tengah balapan motor. Ayo ayah, kalahkan Om Tono, ucap Naren bertepuk tangan. Om jangan mau kalah dong, nanti Lala gak mau bantuin Om biar dekat sama Nana, ucap Naila sukses membuat Ipana melotot. Ngapain sih heboh banget, ucap Ipana duduk di atas sofa. Nah udah selesai kerjanya? Tanya Tono tanpa mengalihkan pandangannya dari televisi. Sudah, ucap Ipana memperhatikan interaksi keluarganya dengan Tono. Apa abang sudah mencari tahu tentang mereka? Bahkan Brian saja hanya abang bawa duduk di kolam berenang belakang, sementara Tono dia sudah duduk di sini di ruang keluarga. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Batin Ipana. Mereka segera bubar ketika Fajri memanggil untuk makan malam. Perlakuan hangat dari keluarganya membuat Ipana sedikit mendapatkan angin segar tentang hubungannya dengan Tono setelah ini. Makan malam berlangsung dengan sedikit riuh ketika Naren dan Nala berebut untuk minta disuapi oleh Tono, sementara yang lainnya hanya bisa menatap mereka yang sudah tidak bisa dicegah dengan cara apapun.